Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Imigpas Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, sudah dicabut. Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid ini berada di Malaysia. Imigpas masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia agar bisa memulangkan Riza Khalid. Sudah kita cabut paspor. Yang kedua, pemerintah saja meninggalkan Indonesia dari bulan Februari, dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini. Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya, penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin, tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Hari ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih, Pak? Soalnya Perdana Kita Menteri sudah Malaysia. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi, kita penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses rumah layak bagi pemuka agama. Kali ini giliran guru ngaji dan pegawai ormas Islam yang mendapatkan fasilitas rumah subsidi. Dalam acara ulang tahun ke-50 Majelis Ulama Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membagikan rumah subsidi bagi pemuka agama. Sebanyak 25 orang guru ngaji menerima kunci rumah secara simbolis. Akad masal pun telah digelar melalui KPR Syariah. Pada kegiatan ini, Menteri PKP juga menandatangani nota kesepahaman bersama Ketua Umum MUI, Kiai Haji M. Anwar Iskandar, dan perwakilan BPS untuk penyediaan dan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan rumah subsidi bagi guru ngaji dan pemuka agama. Sebuah momen yang sangat indah ini, di mana para dai dan guru memberikan 1975 ya Pak ya, tahun kelahiran MUI. Tadi kita hari ini ada berapa puluh titik, dan itu diantaranya kepada guru ngaji Pak di berbagai kota seluruh Indonesia. Mohon doanya bisa dimanfaatkan karena Pak Prabowo sudah kasih PPN-nya gratis, BPATB-nya gratis, PBG-nya gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, MNC Insurance Business Group bersama Bank BRI dan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan bersinergi dalam program Corporate Social Responsibility di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Acara ini menyuguhkan berbagai kegiatan mulai dari edukasi kesehatan dan lingkungan, penukaran sampah dengan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga seminar literasi keuangan. MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance, PT MNC Asuransi Indonesia, dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk bersama PT Bank Rakyat Indonesia dan Museum dan Cagar Budaya menggelar program CSR di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Program CSR bertajuk Harmoni Sehat dan Lestari, Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan, diikuti lebih dari 300 pegawai museum dan cagar budaya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI. Dalam program ini, peserta dapat menukarkan sampah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan logam untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek gula darah, kolesterol, tekanan darah, hingga pemeriksaan mata dan kulit.
Sangat positif ya. Terima kasih banyak gitu ya, karena ini pertama kali mungkin kolaborasi antara BUMN, kemudian private sector dengan kami, Kementerian Kebudayaan dalam rangka pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi momen edukasi bagi peserta untuk memahami pentingnya literasi keuangan dan manfaat perlindungan asuransi untuk stabilitas keuangan pribadi dan keluarga. Melalui kegiatan ini, MNC Insurance Business Group bersama Bank BRI ingin mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan dan perlindungan finansial. Kami percaya bahwa gaya hidup sehat dan juga literasi keuangan harus berjalan beriringan dan asuransi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pribadi dan keluarga. Kita ada kerjasama coverage kaitannya dengan life insurance ya, termasuk untuk benefit dari pekerja dari Museum Cagar Budaya ini. Jadi kan mungkin di sini ada pembiayaan dan sebagainya ya, covernya dari MNC. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata MNC Insurance Business Group dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memberikan perlindungan asuransi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus memperkuat praktik ESG perusahaan dalam transformasi menuju industri keuangan yang lebih berkelanjutan. Dari Jakarta, Galuh Pandu Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Fajar dan juga pemirsa. Pada aktivitas siang hari di kawasan ini memang sejumlah ruas jalan mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini berkaitan dengan jam istirahat makan siang. Dan juru kamera kami, Heru, akan menunjukkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini. Yang Anda saksikan saat ini adalah kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Pondok Gede, di mana memang terjadi antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter. Tentunya kami juga harapkan bagi pengguna kendaraan angkutan umum seperti busway dan juga kendaraan angkutan umum untuk tidak parkir di median jalan dalam waktu yang cukup lama, karena hal ini juga salah satu penghambat jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Tentunya kami harapkan kerjasama dari pihak pengguna jalan agar terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar tentunya. Kemudian untuk kendaraan dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Cawang maupun berbelok kiri mengarah ke Pondok Gede dalam keadaan ramai cenderung tersendat juga di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Tentunya hal ini juga membuat kendaraan seperti kendaraan roda 2 untuk selalu berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang berada di depan, mengingat jarak pandang juga melalui, jika Anda mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang ini sangat berbahaya, sehingga menjaga jarak aman adalah hal yang baik saat melintas di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan selama pelaksanaan operasi Patuh dalam 2 minggu dari tanggal yang berakhir pada tanggal 27 kemarin, Korlantas Polri dari hasil ANEP menyatakan jumlah kecelakaan lalu lintas menurun, di mana menurun 12% daripada tahun 2024. Dengan penurunan 367 kasus laka lantas dari angka di 2024 yaitu 3.251 menjadi 2.884 kasus laka lantas. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar pengguna jalan selama operasi Patuh dilaksanakan, dan kami juga harapkan ketertiban di jalan raya tidak hanya terlaksana pada saat pelaksanaan operasi Patuh, namun setiap hari dalam berlalu lintas tentunya
para pengguna jalan dapat mematuhi rambu serta marka jalan yang ada, serta utamakan keselamatan selalu dalam berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1515669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Fajar, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi pers sore kemarin di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigations. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu polisi juga menjelaskan temuan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Loh, foto Pak, saya nggak mau ini. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Sementara itu pihak keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru juga bagi yang ditinggal. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana
hasil ke depan.